Assalamualaikum Pak Ujang. Ya. Ini hari ini kegiatannya ngapain Pak Ujang? Ya biasalah rutin kita lagi ngedasarin sancang. Ngedasarin sancang. Udah telat ngawatin. Biasa kebablasan tapi coba diupayakan untuk ditekuk. Ya. Ini jangan disiram dulu. Mung jangan disiram dulu nih Mung. Disiram dulu udah nanti kayak nekuk ini. Kayak nekuk pohon kangkung, rakruk. Kita diupayakan untuk ditekuk. Berarti kalau sancang yang telat di wiring itu sebaiknya jangan disiram dulu ya Pak Ujang ya? Kalau mau ditekuk ya. Ditekuk, tuangin airnya dulu, tur. Nah, kalau enggak dia lagi aktif, kemudian kita tekuk, ya biasanya umumnya sih patah, ya. Karena kalau bagusnya lagi kalau sancang ini ngedasarin sih dari awal, dari kecil udah arahin. Oh dari segede-gede ini berarti Pak? Iya jadi gitu. Pas gitu masih oke. Ini sama kawatnya tuh Bu. Mau 5? Lompatnya. Ya. Sancang. Nah, ini penampakan sancangnya teman-teman. Kadang kalau tepukannya jadi gak enak kalau udah kaku. Kalau masih apa namanya itu enak tepukannya di dengkul. Kita coba diberdayakan untuk penekukan, banyakin aja. Ya udah. Udah bagus. Nah, di sini juga dibantu sama Mas Kibo untuk belajar nge-wiring nih. wiring. Nah, untuk pelilitan kawat ini berarti kita harus tahu dulu ya mau digerakinnya kemana gitu, baru kita lilit sesuai lilitan kawat gitu. Arah lilitan kawat. Belum bisa ngawatin juga harus tahu arahnya ini mau kemana. Buat mungkin buat teman-teman yang baru pemula main bonsai, tidak hanya sekedar ngawatin, karena kita harus tahu arah kemana yang akan kita tekuk. Itu udah punya planning, ya, punya konsep. Jadi, nah kalau nekuk itu sebetulnya karena nekuk ini jangan terlalu itu Bo, jangan terlalu rapat. Oh jadi Karena direnggang. nanti tekuknya bukan ditekuk, dipelintir sebetulnya. Dipelintir. Yang dipelintir pohonnya apa kawatnya Pak? Kawatnya, belakangnya kayak gini nih. Ini kan masih basah nih. Ini kan bisa terjadi patah. Kita harus pelan-pelan. Oh, ini buat cadangan nanti, cadangan mahkota. Ya kan? Tetap kita pelintir. Nanti yang dipakai hanya sedikit kok ini. Yang dipakainya hanya sedikit. Kemungkinan patahnya itu banyak kalau kayak gini telat. Nggak apa-apa. Kita perut aja. Nah, tekuk tuh pas kawatnya. Penting bentuknya tidak kaku dulu. Baru naikin ke atas ujungnya nih, dia cepat pertumbuhannya tuh. Berarti di pucuknya diarahin ke atas ya Pak Ujang ya? Lebih cepat. Nah, nanti setelah kita tekuk ini kan kita perlunya sedikit nih. Gini. Buat tahapannya nanti baru dipotong lagi. Dipotong di Nggak patah kan? Ini Pak Kibo juga lagi ngawatin. Nah, lebih bagus kalau nekuk ini tuh
kondisinya harus kering ininya, harus jangan disiram dulu, oh enggak bahaya. Nggak disiramnya berapa hari tuh Pak Ujang? Ya sehari juga nggak apa-apa. Sehari nggak apa-apa ya. Yang penting jangan basah aja medianya. Oh, jadi gitu teman-teman. Kalau mau wiring sancang atau pengarahan cabang-cabang sancang itu sebaiknya jangan disiram teman-teman. Ya. Jadi biar nggak ada kandungan air di cabangnya, biar cabangnya lentur juga. Ini sebetulnya masih basah nih teman. Kawatnya karena double, patah. Kalau jadi patah krek itu udah biasa. Jadi mengulang lagi ya Pak. Ini kan yang harus tekukannya bagus kayak gini, yang repot ini. Tekukannya harus pendek. Kondisi cabangnya gede. Kalau pohon lain mungkin bisa di pi, harus di apa? Asang saya belum pernah. Nah, ini sih ideal nih tekukannya. Naik ke atas nih, ini bagian atas ini. Oh, Nah, untuk ujung-ujungnya ini dinaikin ke atas nih teman-teman. biar dia lebih cepat karena dia nggak bercahaya. Kalau ke bawah itu dia nanti akan naik juga, cuman kita bantu dengan langsung dinaikin gini. Nah, gitu ya. Biar ngejar matahari ya Pak Ujang ya. Umumnya hampir semua pohon sih gitu. Ya, kalau untuk pengelosan masih pengelosan. Mengejar matahari kayak ini. Matahari. Karena sebetulnya nanti untuk cabang berikutnya, dahan berikutnya yang akan ekstrim di ini hanya kita apa namanya mengarahkan aja basicnya. Berarti bikin dasarnya ya Pak Ujang ya. Ya. Kalau kita terlalu nekuk juga ekstrim, juga pertumbuhan pohon itu terhambat dengan tekukan itu. Itu suatu hal yang umum, belum lumrah. Nah, di sini nanti akan bikin konsep ini nih, Di. Ini dahan yang besar nih, batang nih, dahan nih maksudnya. Nah, itu di sini saya juga akan bikin mahkota. Di sini juga akan bikin. Nah, di sini satu nanti nih. Nah, gitu. Nah, ini juga kawatinnya dulu, Bo. Nah, itu yang gede tuh, belakang. Berarti setiap batang ini mereka semua punya mahkota ya Pak Ujang ya. Ya kecenderungan gitu karena boleh dibikin boleh enggak, tapi kalau kita buat itu nanti ada bentuk dari tajuk-tajuknya yang dia akan lebih menampakkan ketegasan batang-batang atau dahan-dahan yang dominan. Nah ini kan kalau alur gerak dari sini nih, gerak dasar set. Nah tuntasnya sebenarnya di sini. Nah nanti harus menonjol tuh ini karena ini sebagai senternya, sebagai apa ya, masternya lah, sebagai ketuanya ini nih. Nah ini nanti sebagai penunjang, nah, ini juga nanti sebagai apa namanya penunjang juga. Jadi yang lebih kelihatan nanti dominan terus sekitar garis ini kan alurnya sini nih. Nah yang dibilang gerak dasar itu mulai dari sini. Nah ini gerak nih, tuh ke sini ya. Iya. Itu udah besar kita potong, kita losin lagi. Nah ini juga sambungannya, tapi lebih kecil dari ini dahannya. Nggak ada salahnya kalau kita mau bikin satu tonjolan di sini semi mahkota, dan di sini juga sama. Jangan dibikin hanya rata aja sebagai dahan. Nah ini hitungannya sebagai batang jadinya. Batang ya Pak Ujang. Ya. Gitu. Nanti yang akan terekspos ini akan kelihatan sekali nih. Nah ini nih. Berarti puncak tertinggi itu yang ada tekukan itu ya Pak Ujang ya. Puncak tertinggi pengukuran itu dari sini ke sini, puncak tertingginya. Mana yang lebih tinggi nantinya? Bisa jadi ini sebagai aksen nanti kecil, ada daun. Yang penting selama ini tidak terhalangi, itu lebih bagus. Karena satu kelebihan dari bonsai ini, kalau kita tumbuhkan lagi dihalangin dengan kerimbunan daun, di sini juga nggak ada fungsi nantinya, kehalangan daun. Tapi kalau kita mau daun dikit, dibikin di celah-celah, tapi ini kelihatan nonjol. Juga jangan terlalu vulgar itu terlalu kelihatan jelas gitu, arah dari bawah. Sedikit ditutupin, jadi orang
ada di situ ngumpet-ngumpet dikit lah, malu-malu dikit. Malu-malu dikit. Kan kalau lihat yang agak tertutup dikit orang jadi penasaran. Lihat tadi kalau kelihatan gini kan langsung kelihatan nih. Nah ini kita juga kawatin. Kunci di sini harus ada penguncinya. Set. Nah cantolannya di sini aja. Kemudian kita putar ke sini. Tuh, copot. Kunci dulu di sini. Ini sambil nunggu teman kita yang mau ke ini, Dek. Pak Ucak nih mau hadir ke sini hari ini. Oh, Pak Ucak mau ke sini, Pak Ujang. Kita mau besok pagi jam 9 kita mau berangkat ke Cina. Cina. Pak Ujang mau ke Cina, teman-teman. Demo di sana. Tapi saya kemarin konfirmasi bahwa kalau ke Cina itu karena naik kereta api nggak boleh bawa alat-alat. Nah kita pakai alatnya nanti dari panitia. Maaf teman-teman, tadi baterai kameranya sempat habis. Karena baterai Oke. kamera habis langsung beli HP ya dia. Iya, langsung beli HP. HP baru. Beli HP baru kita langsung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Semangat Om Kibo. Oh siap. Semangat ikan. Semangat ikan. Nah, jadi alur kawatnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau tekuknya ke arah depan, lilitan kawat juga kita harus ke arah depan. Mudah-mudahan nggak patah ya. Bismillah. Wah, Jadi kalau besar kita nih melakukan cabang. sesuatu harus kita ucapkan Bismillah. Nah, ini suatu pekerjaan yang bermanfaat dan semoga kalau kita mengerjakan sesuatu hasilnya maksimal. Kita berusaha. Kalau ada pun yang halangan dalam satu perjalanan kita juga itu emang udah takdir atau nasib. Jadi untuk alur dari belakangnya Kalau seperti ini teman-teman nih, juga patah itu adalah takdir. Nasib. Apa ngawatin yang nggak bener ya. Oke. Nah, ini kurang besar Bo. Iya Pak. Ini saya dibantu Mr. Kibo nih. Bukan Mister. Kiboyashi ya. Kiboyashi, Nah, ini juga Mister ada Kiboyashi. lagi nyiram. Aduh, ini selangnya harus beli lagi nih. Mong beli selang, Mong. Mister Amung Kimura. Sebetulnya kalau dari apa? Pelintiran boleh, silakan aja berekspresi ya. Jadi tidak ada satu keharusan, oh kalau ngawat menekuk harus begini, enggak. Tekukan itu hanya pelintiran, kanan, kiri, atas, bawah itu aja sebetulnya, ya kan? Tinggal tergantung kita menyesuaikan dalam apa bentuk pohon, gerak pohon. Kita ikutin. Nah ini pohonnya kan melintir nih. Nah kita ngikutin juga nanti tekukan percabangannya. Nah ini Jadi harus sesuai dengan iya. batangnya Bu jangan. itu dibilangin ada sama garis bentuk tuh harus ritmenya harus sesuai loh, rasi. Tapi kan sekarang nih teman-teman banyak nih mau pelintir-pelintiran tapi sedangkan basicnya tuh formal gitu Bu ya. Itu gimana, berarti Bu? kan kalau di penilaian ritme itu kan nggak ketemu, tidak serasi garisnya. Ya. Nah, orang bilang seni itu bebas-bebas aja, ya. Namanya seni ya bebas. Bebas untuk berekspresi, tapi kenapa? Kalau kita di dalam berkesenian harus punya konsep dasar estetika. Itu pentingnya. Kalau enggak orang nanti bikin bonsai ya semau-maunya aja. Dan percuma juga. Sekarang ada orang belajar tentang seni, ada sekolah seni. Kalau kita hanya menginginkan bebas-bebas saja tanpa memperhitungkan konsep dasar estetika. Itu kan penting. Ya. Bebas itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi kan ada apalagi orang-orang yang senang kontes. Nah ini juga saya tekankan nih ke teman-teman semuanya.
Jadi terkadang banyak dalam satu event kontes, wah ini komentar gini gitu kan. Biasa komentar, dalam segala komentar itu ada positif pasti ada negatif, itu ada lawanan. Dalam kehidupan itu berlawanan semua, saling berpasang-pasangan. Cuman bagi teman-teman yang selalu berkomentar tidak bagus dan tidak mengedukasi, hindarilah. Kita berkesenian untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuannya apa, Bo? Keindahan. Keindahan. Karya dalam sebuah prinsip kejujuran berkarya, kejujuran dalam sesuatu hal ya. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan dari master kita Pak Ujang. Kita boleh kita berekspresi, tapi juga tadi yang dibilang Pak Ibo berekspresi, semaunya saya mau bikin Kan pohon-pohon saya tekukannya, gitu, Pak. ya kan, Yang ngerjain saya, suka-suka saya kan begitu. nggak apa-apa, bagus itu. Cuman kalau sekarang kita udah ajangnya, kita misalkan mau kontes, nah kontes itu bukan menurut saya sebetulnya, Bo, bukan menurut juri hanya melaksanakan sistem, menurut sistem yang ada di kita, yang udah kita sepakatin, bahwa penjurian di Indonesia itu yang kita pakai sebagai yang 4 kolom itu, yang perkembangannya itu. Nah di situ perangkat-perangkat estetika juga udah masuk, tinggal penjabarannya aja seorang juri untuk menjabarkan dari hasil penjurian. Yang susah itu kan sebetulnya bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem penjurian pada sebuah bonsai. Sebetulnya seorang juri tidak perlu harus bisa mengerjakan pohon, yang penting paham apa yang dinilai dengan sistem penjurian. Nah kebetulan kalau saya sedikit bisa mengerjakan pohon itu karena mungkin itu plus poin aja ya. Nah jangan sampai kita berteori saja gitu. Kita juga memahami ya bagaimana membuat pohon sancang dengan tekukan yang telat. Oh gimana caranya sih gitu kan, itu kan praktek. Nah itu harus dibuktikan, jangan baru disiram kita tekuk-tekuk ya, yang ada pada jebol semua, patah ya gitu. Nah ini sengaja dibikin gerakan-gerakan dulu ringan lah, nanti setelah kedua nih baru setelah dahan kedua nih kita potong nih kita bikin lagi ekstrim. Nah itu jangan telat. Berarti nanti di tahap lagi ya Pak Ujang ya? Tahap. Nah ini perlunya proses tahapan itu bos, Bo. Ini kita dasarin gini aja. Nah sama ini nih, Bo, ini juga perlu nih. Ini boleh pakai dulu. Silakan aja kalau mau pakai 1 titik, 2 titik, nggak apa-apa. 2 pertumbuhan, tapi biasanya kalau 1 lebih cepat. Tapi kita lihat ini kondisinya, kalau udah berapa bulan mana yang lebih dominan, ya itu dipakai. Kadang yang kita tekukan gagal tekukan, yang 1 nggak ada cadangan, nah itu perlu ada cadangan. Karena bonsai itu kita juga tidak bisa memaksa, ini makhluk hidup. Kadang kita maunya begini, bonsai maunya lain pertumbuhannya. Nah itu perlu juga harus mengetahui ilmu tentang botani dan hortikultura betulnya. Nah, kan gitu. Tekukan. Oke, pakai Bo tinggal atas, bawah udah beres ngedasarin. Sebentar sebetulnya ngedasarin itu. Ya. Orang bikin. Nah, nanti sebetulnya sama dengan prinsip-prinsip di ini arsitek mungkin ya. Kalau ngedasarin cepet, nanti begitu perjalanan tambah ini. Nah, finishingnya lama nanti biasanya. Sama ini kan sebetulnya bonsai itu menurut saya itu rancang bangun. Rancang bangun. Maksudnya rancang bangun gimana? Dia ke arsitek, kita ibaratkan satu bangunan, kita mau buat satu bangunan kan harus bikin fondasinya dulu. Ada gambarnya dulu, konsepnya. Itu penting. Itu double, Bo. Nah, ini asalnya pohonnya tegak. Saya miringkan ini. Oh, dimiringkan Pak Ujang. Saya menghindarin tekukan yang ngulang. Di sini ada tekukan yang kurang bagus, saya umpetin nih. Yang mana Pak Tekukan Ujang? yang monoton sini kan. Tuh.
1, 2 gitu kan. Nah ini dihindari aja. Caranya gimana? Disikapinnya dengan cara jangan terlalu ditonjolin gitu ya. Berarti direposisi lagi ya Pak Ujang ya. Ya ini udah kemarin tegak sekitar posisi. Nah ini juga sebetulnya hadiah atau pemberian dari Pak Master kita nih, Pak Ranto. Pak Deranto. Ya, Pak Ranto itu udah memberikan satu hadiah buat saya. Nah ini kebetulan saya akan jadikan, kata Pak Deranto, kalau ada orang yang minat ya silakan aja Pak Ujang, katanya bilang gitu. Ya Ibu. Iya. Berarti kalau ada minat dijual nih Pak Ujang. Udah dijual ini sebetulnya. Oh, udah dijual Cuman teman-teman. nitip di sini untuk dibikin didasarin lah, didasarin. Ya. Disancang. Nah, ini sancang juga hati-hati untuk perawatannya ya. Satu, kalau sancang itu lebih baik tempatnya terbuka, jangan lembab, jangan keteduhan. Nah, ini yang sancang itu biasanya kalau lembab akan timbul kutu-kutu putih. Kemudian jamur-jamur hitam. Nah, itu perlu dibersihkan, disikat ya. Berarti untuk perawatan sancang ini harus rutin ya Pak Ujang ya. Harus rutin. Nah, ya hampir semua harus pohon rutin. Nggak ada perawatan bonsai yang nggak rutin. Pengajian aja rutin. Oh iya benar Pak Ujang. Pengajian aja rutin. Ini kalau ditinggalin sekali pengajian kita ketinggalan. Ya, ini kita akan tekuk nih. Coba ditekuk ini, mudah-mudahan tidak ada krek. Nah, kita nekuknya. Nah, mudah-mudahan tidak krek. Nah, tuh ya, nanti dalam. Ini kira-kira paling juga sebulan udah dibuka nih, Bu. Nah, kurang enak bukannya. Kita patahin dikit, nggak apa-apa patah. Udah melingkar. Tapi nanti diulang ini. Diulang aja nih, Bu. Ini paling pakai segini nih nanti. Ya. Nah, sip. Oke. Nah, jadi gini penuh teman-teman Tuh. untuk penampakan sementara Hanya dasaran dari pohon sasaran sancang. dari sancang. Nah, kita berlanjut ke sini nih. Jadi, kita mengerjakan seng sibur. Nah, ini harus didasarin. Wah, ini seng simbur teman-teman. Bo, pakai kawat hitam aja, Bo. Oke. Kawat hitam aja biar kelihatan bagus. Jadi walaupun kita punya bahan, itu bisa dinikmatin sebetulnya dari semua unsur. Kita bisa lihat ngawatin aja bisa dinikmatin, lihat kawatnya bisa dinikmatin. Apalagi yang jualan kawat bisa dinikmatin dengan Bisa hasilnya. dinikmatin hasilnya. Nah, ini kita kebantu teman-teman yang jual kawat apa ya. Walaupun gimana, dulu kalau zaman dulu tuh kawat itu pakai kawat bakaran nih, kawat keras. Sekarang mah udah tersedia semua. Nah, ini baru baru 2 kali ganti pot, 1 pot kecil. Nah, ini baru diganti semingguan. Kita masukin lagi ke pot besar nih, biar nanti pertumbuhannya lebih bagus. Jadi untuk penyuburan lagi dipindah ke pot besar ya Pak Ujang ya. Ini akarnya baru mau jalan kayaknya. Kayak tuh putih-putihan, tuh berarti dia akan menarik tuh ya. Karena kalau pohon lebih bagus pohon yang udah padat nih, misalkan kemarin tuh udah ada kurang lebih sekitar 8 bulan nih. Nah, kalau pohon untuk diprogram ini kan akan dibikin suatu model yang berbeda, bukan segitiga gini. Ini akan dipanjangin sama saya karena ini besar-besar nih. Nah, itu harus setelah padat itu jangan dicuci akar, jangan diganggu akarnya, masukin lagi pot gede bertahap, pot kecil, pot besar. Kalau perlu nanti besarin lagi kalau kita mau program di pot. Bagusnya kalau kayak gini itu sebetulnya udah padat di pot, masukin di lahan. Masukin di lahan ya Pak Terusin Ujang. lagi, lebih cepat lagi. Berarti akar jangan diganggu ya Pak Jangan Ujang ya. diganggu. Jangan diganggu dulu ya. Ini seng SS nih, ini gede juga nih. Ini lagi program kaki juga nih. Ini kaki-kakinya kecil kan, sekarang udah lumayan gede tuh. Ada di sini udah di tahap juga. Program kaki. Kalian program Akarnya. kaki cepat kok ini. Ya. Oke.
ngopi. Ngopi di sini di. Siap Pak Ujang. Ngopi lah. Ngopi dulu sama Pak Ujang. Jangan lupa ya ngopi, ngerokok, kemudian kita bahagia selalu. Karena dengan bonsai, dengan kopi kita bisa bahagia ya. Jadi semua penyakit asalnya dari sini. Kalau kita happy, penyakit itu insya Allah hilang. Kan enak deh kalau kita nggak punya duit, kalau masih happy kan enak. Nggak punya duit tuh ini ngusep lagi rumit. Waduh, ini nggak apa-apa bu. Jangan lupa nih nanti di sorry di. Nah kita nih nanti bulan Desember nih awal ya, antara tanggal 7-8 itu di kota Bandung di Sumarekon tempatnya, yang berdekatan dengan KIC ya, yang sedang lagi viral. Nah itu nanti ada pameran besar, Pameran mungkin besar. terbesar di beberapa tahun ini setelah Aspak ini ya. Itu akhir Desember, awal Desember 2025 yang bertempat di Sumarekon, yang menyelenggarakan itu PBBI Pusat bekerja sama dengan PBBI Kota Bandung ya. Jangan lupa nanti siapkan mulai dari sekarang polisi terbaik yang belum pernah keluar, pokoknya keluarin udah segala kekuatan untuk mencapai sebuah prestasi, keluarkan ya. Bagi teman-teman bonsai, pecinta bonsai di seluruh Indonesia. Oke, Di. Oke Pak Ujang. Ya. Ya minimal nanti di-cut gitu.